Pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya mulai dari ayat 39. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan." Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengar, memelihara, dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan, seperti yang sudah disinggung tadi, tema khotbah kita hari ini adalah perjumpaan melampaui kerapuhan. Saudara, arti kata kerapuhan atau kerentanan adalah lemah, mudah patah, mudah hancur. Dan kerapuhan adalah bagian dari setiap manusia sebagai manusia atau sebagai ciptaan yang lemah. Kita bisa sakit, bahkan kita bisa mati. Itu menunjukkan bahwa kehidupan kita, tubuh kita rapuh, ya, tidak kuat seterusnya, tidak hidup selamanya, tidak. Tetapi kita bisa sakit, bisa menderita, bahkan bisa meninggal dunia. Tubuh manusia rapuh atau lemah, dan semakin rapuh kalau kita sedang memiliki pergumulan hidup, sedang menghadapi persoalan hidup. Itu yang mengganggu pikiran kita, dan kadang tidak hanya mengganggu pikiran kita, tetapi juga berdampak pada fisik kita, pada tubuh kita. Orang yang tidak punya sakit jadi sakit karena pikirannya banyak memikirkan persoalan-persoalan hidup. Orang yang punya sakit semakin sakit karena memikirkan banyak hal di dalam kehidupan ini. Selain kerapuhan yang merupakan sesuatu yang inheren di dalam tubuh kita, itu sejak lahir kita memang begitu, kita lemah, tidak kuat selamanya. Tetapi kerapuhan itu juga ditimbulkan oleh situasi kemalangan. Contohnya adalah pandemi COVID-19. Semakin membuat kita rapuh. Pandemi ini memaksa kita untuk hidup di dalam kecemasan, hidup di dalam ketakutan, krisis. Bahkan ada banyak orang yang mengalami trauma karena menyaksikan atau mengalami sendiri terkena COVID-19, menyaksikan keluarga menderita COVID-19, bahkan meninggal tanpa ditemani oleh keluarga, tanpa kehadiran kita. Itu membuat banyak orang trauma sampai dengan sekarang.
Dan ada banyak gereja yang belum menyentuh masalah ini. Belum mendampingi warga jemaat yang sedang bergumul dengan persoalan mereka, sedang bergumul dengan trauma mereka, dengan krisis yang mereka hadapi. Kerapuhan juga bisa terjadi oleh karena pertarungan antara kebaikan dengan kejahatan. Dan biasanya mereka yang benar adalah orang-orang lemah yang terpaksa harus menjadi korban di dalam pertarungan itu. Ini membuat kerapuhan kita semakin besar. Membuat kita semakin lemah karena berbagai persoalan-persoalan yang sedang terjadi dalam hidup kita. Dan mungkin ada di antara kita sekarang ini yang sedang mengalami persoalan-persoalan kehidupan. Tetapi justru di tengah kerapuhan kita itu, kita bisa saling berjumpa. Dan di dalam perjumpaan itu bisa melahirkan cinta. Cinta yang bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Cinta yang menghidupkan, sehingga kita bisa tetap semangat menghadapi masa depan kita. Pertemuan kita, perjumpaan kita pada saat ini juga karena ada kerinduan untuk bisa berjumpa dengan sesama kita, saling melihat, saling menguatkan di tengah-tengah perjuangan kita menghadapi berbagai persoalan, bahkan menghadapi pandemi ini. Allah bersama kita untuk merengkuh kerapuhan kita, kelemahan kita. Karena itu kita harus tetap berpengharapan kepada Allah. Saudara-saudara, bicara tentang kerapuhan ada kaitannya dengan bacaan kita hari ini. Bacaan kita berbicara tentang kunjungan Maria kepada Elizabeth. Elizabeth menyambut Maria sebagai orang yang diberkati di antara semua perempuan yang lain. Dan reaksi Maria terhadap sanjungan Elizabeth bisa kita saksikan di dalam ayat selanjutnya, perikop selanjutnya, yaitu tentang nyanyian Maria. Bagian ini berbentuk himne dan disebut sebagai Magnificat. Ya. Di sini dijelaskan mengapa Maria disebut sebagai berbahagia. Itu di ayat 54 sampai 55. Yaitu karena Allah mengingat Israel hambanya. Dia mengingat janjinya kepada Abraham dan keturunannya. Allah Israel adalah Allah yang setia, yang mengingat janji-janjinya kepada nenek moyang bangsa Israel. Dan janjinya ini adalah kekal dan sudah terwujud, yaitu mulai dari peristiwa mengandungnya Maria, dan peristiwa ini sekaligus merupakan tanda bahwa keselamatan sudah akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan manusia. Maria berbahagia bukan saja karena dia mengandung bayi Yesus, tetapi karena Yesus yang ia kandung akan mengatur kembali semua kekacauan, kebobrokan dunia ini. Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan, di sini kita melihat 3 hal yang menjadi kritik sosial sebenarnya, yaitu kritik terhadap kecongkakan manusia. Ada banyak orang yang merasa dirinya lebih dari orang lain, lalu merendahkan yang lain dan tidak membutuhkan orang lain. Kadang saking sombongnya ada banyak orang yang merasa tidak butuh Tuhan juga. Orang-orang seperti ini biasanya akan mengalami kehancuran hidup. Yang kedua adalah kekuasaan. Orang bilang kalau mau tahu bagaimana karakter orang, kasih kekuasaan pada dia. Maka kita akan melihat sifat aslinya, serakah, mau menang sendiri, dan mengorbankan orang lain demi kepentingan pribadi. Dan yang ketiga adalah ekonomi.
melupakan orang-orang yang miskin. Ada banyak orang tidak peduli dengan orang yang sedang berteriak karena kelaparan, karena kelemahan mereka, karena penderitaan, ketertindasan mereka. Sikap tidak peduli ini telah membuat sesama kita berada di dalam penderitaan hidup, ketidakberdayaan hidup, tersisihkan, bahkan terlupakan. Mereka telah menjadi korban dari keserakahan sesamanya yang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, korban ketidakpedulian sesamanya. Dan itu sangat terasa saat ini ya. Di saat pandemi, di saat orang susah sekali mendapatkan pekerjaan dan juga susah mendapatkan uang untuk biaya hidup, ada banyak orang yang tidak mau peduli, yang hanya mengingat dirinya sendiri. Namun justru kepada mereka inilah solidaritas kepedulian Allah dinyatakan melalui kelahiran Yesus. Dan inilah keadilan Allah bagi mereka yang tersingkirkan. Kepedulian Allah terhadap orang-orang yang lemah, orang-orang yang tersingkirkan bahkan sudah nampak sebelum Yesus lahir, yaitu ketika Elizabeth yang adalah seorang perempuan mandul, tetapi justru dipilih menjadi ibu Yesus yang akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, dalam masyarakat Yahudi, perempuan mandul dipandang sebagai semacam kutukan dan bukti bahwa Tuhan tidak memberkatinya. Dan ini seringkali dihubungkan dengan kesalahan atau dosa yang mungkin dilakukannya sebelumnya, sehingga dia lalu kemudian mengalami kemandulan. Elizabeth dikucilkan dari pergaulan, direndahkan, bahkan mungkin ia diolok-olok sebagai si mandul. Kita bisa ingat kisah dari Sarah dan kisah dari Hana ya, yang diejek, yang diolok sebagai mandul, karena itu mereka sangat menderita dengan kemandulannya itu. Dan ini bisa menjadi salah satu sebab atau alasan mengapa para suami lalu kemudian menceraikan istrinya karena tidak punya anak, dia butuh anak, atau poligami ya, demi mendapatkan anak atau keturunan. Walaupun kadang kemandulan itu tidak selamanya dialami oleh perempuan. Ada banyak juga laki-laki yang mandul, tapi kan itulah egoisnya laki-laki kan, tidak mau terima bahwa dia mandul ya, tidak mau periksa, yang penting kawin lagi gitu ya, poligami. Dan budaya mendukung itu. Ada beberapa budaya seperti di Sumba, di tempat saya juga begitu gitu ya. Jadi kalau istri mandul tidak punya anak, suami berhak untuk kawin lagi atau menceraikan istrinya. Tentu saja ini sangat menyakitkan bagi kaum perempuan. Ya. Di dalam masyarakat kita bisa bicara dengan mereka yang mandul dan bagaimana pergumulan mereka, ya, penderitaan mereka karena kemandulan mereka itu. Kepedulian Allah pada orang-orang yang rendah, yang kecil selanjutnya nampak pada pemilihan Maria. Maria dipilih bukan karena ia lebih suci atau saleh dari orang lain, tetapi karena dia dianggap rendah dan hina. Elizabeth melihat Maria yang mengandung itu sebagai Maria yang secara konkret mengandung janji Allah kepada Israel dan melalui Israel terhadap dunia ini. Saudara-saudara, ada banyak perempuan yang mengalami nasib seperti Maria dan Elizabeth. Mereka yang tidak mampu memiliki anak karena kemandulannya atau karena harus hamil di luar nikah. Maria kan hamil di luar nikah ya. Itu kan bukan anak Yusuf. Hamil di luar nikah.
Ada banyak perempuan yang mengalami nasib seperti itu. Bisa jadi karena korban dari sebuah hubungan. Bisa jadi karena kesalahan sendiri. Tapi bisa jadi juga sebagai korban perkosaan yang dia alami. Tetapi apa yang terjadi? Mereka seringkali mengalami kecaman dari masyarakat dan tidak peduli apapun alasannya. Mereka dianggap sebagai aib dan harus menjalani kehidupan dalam penderitaan. Baru-baru saya mendapat informasi di beberapa tempat dari teman-teman yang berjuang untuk perempuan. Dan mereka mengatakan bahwa kekerasan terhadap anak, perkosaan terhadap anak itu semakin banyak, semakin meningkat. Saya ditawari untuk menampung anak korban kekerasan dari orang tua. Mereka dipukul, bahkan diperkosa oleh ayah kandung sendiri. Bayangkan. Ayah kandung sendiri memperkosa anaknya. Bahkan ada beberapa yang sampai hamil, dihamili bapaknya sendiri, bapak kandungnya sendiri. Ada seorang gadis yang diperkosa ayahnya, itu disaksikan oleh adik laki-lakinya sendiri, bayangkan. Dan mereka anak-anak yang masih polos, masih lugu, belum tahu apa artinya seks, tetapi mereka menjadi korban dari nafsu yang tidak terkendalikan dari orang dewasa, bahkan dari orang-orang yang seharusnya melindungi mereka. Ini yang sedang terjadi saat ini. Mengerikan, ya. Karena tidak ada tempat yang aman bagi perempuan. Tidak ada tempat yang aman bagi anak-anak. Di luar tidak aman, di dalam rumah juga tidak aman. Karena predator itu tidak hanya ada di luar rumah, tapi juga ada di dalam rumah, hidup bersama-sama dengan mangsanya. Saudara-saudara, pengalaman perjumpaan antara Maria dan Elizabeth, dua perempuan yang mengalami kerapuhan atau kelemahan karena kondisi mereka, di mana seorang perempuan mengalami kemandulan dan yang lainnya hamil di luar nikah. Mereka berjumpa untuk saling menguatkan sekaligus menunjukkan keberpihakan kepada kaum yang menderita. Seperti yang terungkap di dalam nyanyian Maria. Mereka berdua yang mengalami kerapuhan akan mampu menghadapi, memahami banyak perempuan yang juga mengalami hal yang sama. Menunjukkan solidaritas bagi mereka yang rapuh dan lemah. Karena itu saya suka menghayati Maria sebagai seorang saudara, teman, ibu bagi kaum perempuan yang mampu mengerti dan menerima situasi mereka. Hal ini akan memberikan kekuatan kepada kaum perempuan untuk berjuang dan keluar dari ketertindasan dan penderitaan mereka. Maria dan Elizabeth akan bersama dan menyatu untuk berjumpa dengan kaum perempuan di dalam perjuangan mereka dan menjadi simbol perlawanan dan pembebasan bagi penderitaan mereka yang secara pasif ditahan oleh mereka. Selanjutnya kita melihat bahwa dunia akan memiliki masa depan yang lebih baik karena Allah juga yang bersolider, yang memihak kepada mereka yang rapuh, mereka yang rentan, rendah, dan hina. Allah akan membalikkan situasi dan keadaan yang ada. Nyanyian Maria menunjukkan itu. Mereka yang selama ini berada dalam keadaan yang rendah dan hina, seperti Maria dan Elizabeth, akan mengalami perubahan yang hakiki di dalam kehidupan mereka. Mereka akan ditinggikan, kelaparan mereka akan ditanggapi dengan pelimpahan kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Sedangkan orang-orang yang congkak hatinya akan dicerai-beraikan, penguasa-penguasa akan diturunkan dari tahta, dan orang-orang kaya disuruh pergi dengan tangan kosong alias tidak mendapatkan apa-apa. Tindakan Allah yang memihak kepada orang-orang yang rendah dan mengangkat mereka telah menyebabkan Elizabeth diliputi oleh sukacita yang besar. Demikian pula Maria merasa terangkat
dari keberadaannya yang rendah dan hina itu. Mereka yang rendah, mereka yang rapuh, mereka yang menjadi korban dan terlupakan, justru dipakai oleh Allah. Dan sebagai wujud sukacitanya, Maria memuji Tuhan dengan bernyanyi, mulai sekarang ini, ya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Maria berbahagia bukan hanya karena dia mengandung Yesus, meskipun itu sangat nyata, sangat kuat di dalam bacaan kita, tetapi lebih karena Allah sudah memperhatikan keadaan segolongan manusia yang rendah, yang tidak bisa menolong dirinya sendiri. Mereka yang lemah dan miskin, mereka yang rendah dan menderita. Allah hadir di tengah-tengah kerapuhan dan kelemahan kita, bukan ketika kita merasa kuat, tetapi justru ketika kita lemah. Dan itulah sebabnya di dalam Yohanes 3 ayat 17 Yesus mengatakan, "Aku datang bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya." Dia tidak menyalahkan atau menghakimi dunia karena dia tahu bahwa mengerti tentang kerapuhan dan kelemahan kita. Saudara-saudara kekasih Tuhan, inilah yang akan menguatkan kita untuk menjalani kehidupan kita selanjutnya karena kita sadar bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dalam situasi seperti ini, kita perlu melakukan tugas panggilan kita untuk peduli kepada sesama kita, untuk tidak mendiamkan apa yang kita saksikan di dalam kehidupan kita, tetapi mau tergerak untuk menolong mereka. Untuk melakukan ini kita perlu mulai dari keluarga kita masing-masing. Bagaimana kita memperhatikan, mendengarkan, prihatin dengan persoalan-persoalan orang di sekitar kita, bahkan dari anggota keluarga kita. Saudara-saudara, Sang Mesias telah hadir di antara kita. Dan sebagai manusia, dia juga mengalami kerapuhan, kelemahan sama seperti kita. Bahkan dia juga menjelma dalam tubuh-tubuh yang lapar, yang haus, yang menderita, yang tersingkirkan. Dia hadir tersamar di dalam kemisteriannya. Untuk itu gereja dan kita semua perlu berjalan bersama dan berjumpa dengan mereka yang lemah dan terlupakan. Dan melalui kehadiran kita, orang lain melihat cinta kasih Allah di dalam diri kita. Allah hadir melalui kehadiran kita bagi sesama kita. Tentu berjumpa dengan sesama kita tidak dalam pengertian kita hadir secara fisik. Karena pandemi ya, kita tidak bisa berjumpa langsung dengan orang-orang yang sedang menderita. Tetapi kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Melalui media sosial kita bisa berjumpa, hadir bersama dengan orang lain, berdoa, memberikan kata-kata penguatan, penghiburan kepada mereka. Sehingga orang-orang yang sedang bergumul dengan persoalan hidupnya, sedang menderita, tidak merasa ditinggalkan sendirian, tetapi bertahan. Karena dia tahu ada orang-orang yang sama-sama memikirkan persoalan dia. Saudara-saudara kasih Tuhan, bersama dengan Marta dan Elizabeth, kita akan berjumpa dengan kerapuhan kita. Ya, kita sadar bahwa kita rapuh. Tetapi sekaligus juga kita berjumpa dengan kerapuhan orang lain. Dan perjumpaan ini yang akan memampukan kita semua untuk menerima kerapuhan kita. Bertahan menghadapi setiap pergumulan kita dan mengalami kemenangan. Kalau kita sendiri mungkin kita akan hancur. Kita tidak akan mampu untuk menghadapi itu. Tetapi kalau kita bersama-sama, maka kita kuat dan menang. Kemenangan di sini tidak hanya berarti kalau pihak lawan itu kalah gitu ya. Tetapi ketika kita mampu bertahan di dalam pergumulan persoalan kita, ya, dan kemudian melampaui kerapuhan kita, kelemahan kita, maka kita juga mengalami kemenangan. Karena itu tetaplah berpengharapan.
COVID masih ada, bahkan timbul varian yang baru, ya, apa namanya itu, Omikron atau apa itu ya. Nah, itu timbul lagi yang baru. Delta aja belum pergi, datang lagi temannya. Nggak tahu nanti temannya lagi datang lagi gitu ya. Banyak sekali variannya. Kita tidak tahu kapan ini berakhir, mungkin tidak akan berakhir. Tetapi kalau kita bisa bersama-sama, ya, saling merangkul, merengkuh kerapuhan kita, maka kita akan mampu menghadapinya, bahkan melampauinya. Kita akan tetap hidup dengan pengharapan kepada Tuhan. Tetaplah bertahan, tetap kuat, dan mari kita merengkuh kerapuhan kita dan saling merengkuh, merangkul satu dengan yang lain. Inilah berita Natal bagi kita. Dan selamat menyambut Natal 25 Desember 2021. Tuhan beserta kita. Amin.